Jalan-jalan ke Kaledoni, tidak lupa membeli alpukat dan buah naga. Terimalah salam dan hormat kami, harap dijawab dengan semangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Kuto beli lemari berewang cek gaya. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam program Obrolan Budaya. Alhamdulillah senang sekali rasanya Mang Cek Pilih dapat hadir kembali menyapa para pemirsa RRI Net dan juga para pendengar perempat dimanapun Anda berada. Di obrolan budaya kali ini, tepatnya di hari Sabtu 15 Juni 2024, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk para pemirsa RRI Net dan juga para pendengar perempat. Kita sudah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yang pasti dengan topik yang sangat menarik. Kita akan mengulik tentang pernikahan adat Palembang. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa hebat, ada Ibu Nyimas Yulianti Latif atau akrab disapa Ibu Yuli Latif, dan juga ada Hilmi Itizam. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Mang Cek Pilih. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat Bu ya. Alhamdulillah. Dan juga ada sosok lelaki tampan juga di sini yang tidak kalah tampan dengan Cek Pilih ya. Ada Hilmi Itizam. Ini merupakan milenial atau yang sekarang juga tengah berkuliah ya di salah satu universitas di Palembang. Apa kabar Hilmi? Alhamdulillah Mang Cek Pilih baik. Mang Cek Pilih sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Kita kembali ke Ibu Nyimas Yulianti Latif atau Ibu Yuli. Ibu Yuli sendiri sehari-hari profesinya sebagai apa Bu? Sehari-hari ibu rumah tangga, ngurus cucung, ngurus rumah, dan Jumat Sabtu Minggu kalau ada job insya Allah untuk nge-MC acara adat pernikahan Palembang. Wih, berarti betul nggak salah pilih narasumber berarti ya. Memang betul-betul pakemnya untuk adat pernikahan Palembang. Merupakan Master of Ceremony juga di kota Palembang dan ibu rumah tangga. Jadi memang Bu, kalau kita biasa nge-MC minggu itu memang kayaknya memang betul-betul waktu emas Bu ya untuk kita para MC yang betul, pasti. Oke, baik. Kalau orang kerja, hari kerjanya Senin sampai Jumat. Kalau kita kerjanya Jumat, Sabtu, Minggu. Jusami, berarti weekend produktif. Iya betul luar sekali. biasa ya. Oke, Ibu boleh kita langsung ke topik pembahasan kita pada hari ini tentang pernikahan adat Palembang Bu. Iya, sebelum saya mulai dengan pernikahan adat Palembang, baik akan saya bacakan dulu pantun Palembang. Oke, ini. boleh Baik. silakan Bu. Dengan bismillah awal pertama, kami saji ke tradisi lama, adat budaya Palembang kuno, adat perkawinan Palembang Darussalam namanya. Assalamualaikum kami awali, tradisi Palembang zaman bahari, rami-rami kita renungi, agar budaya tetap lestari. Wih, cakep luar biasa Ibu. Itu pantunnya, syairnya dari mana Bu? Iya, ini adalah pantun zaman dulu. Pantun zaman mungkin dulu. Tidak tahu siapa yang buatnya, no name lah taruh kelah. Yang benar-benar ini pantun dari zaman dulu. Wih, memang kuat Bu ya. Iya. Dari syairnya juga kuat sekali. Seperti kita bertiga di kuat Bu. Oke, baik. Ibu Yuli, boleh Bu? Mau Cek Pilih ajukan sedikit pertanyaan Bu ya, terkait tentang adat pernikahan Palembang. Nah kalau menurut Ibu sendiri, kan biasanya Bu rata-rata kalau pada zaman dulu yang Mang Cek Pilih ingat juga Bu ya, kalau prosesi akad nikah itu biasanya Bu dilakukan di rumah mempelai laki-laki Bu ya. Iya, itu betul kenapa sekali. Bu? Pada zaman dahulu memang kalau pernikahan atau akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita itu tabu dan malu. Jadi mereka dianggap tidak punya rumah dan malu menumpang nikah di rumah mempelai wanita. Jadi tradisinya itu mereka harus menikahkan anak laki-laki mereka di rumah mereka sendiri. Dan satu kebanggaan tersendiri bahwa mereka mampu mengadakan prosesi akad nikah di rumah yang mempelai laki-laki. Ya itu jadi sudah tradisi dari zaman dahulu.
Oke, berarti memang sudah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu untuk pelaksanaan prosesi akad nikah itu di rumah mempelai Iya, laki-laki. betul sekali. Nah, oke Bu. Nah, Mang Cek Pilih juga pernah tahu juga Bu ya, sedikit mengulik-ulik sejarah tentang adat pernikahan Palembang. Kalau nggak salah dulu juga ada adat istiadat pernikahan Palembang itu yang dilaksanakan 7 hari 7 malam. Betul sekali. Betul Bu. Boleh Bu diceritakan? Jadi ada tradisi 7 hari 7 malam itu memang betul-betul 7 hari 7 malam. Diawali dengan akad nikah. Namun sebelum akad nikah tuh ada proses panjang lagi untuk mencapai kesepakatan akad nikah. Jadi katakanlah kita mulai dengan prosesi akad nikah dilakukan di rumah mempelai pria pada hari Jumat. Dan di situ nanti keluarga dari mempelai pria ngulemi. Ngulemi itu ngundang keluarga mempelai wanita untuk hadir datang di rumah mempelai pria untuk ada prosesi akad nikah. Dan mempelai wanita tidak boleh ikut. Jadi mempelai wanitanya tetap berada di rumah sendiri. Yang datang hanya keluarga dan orang tua dari mempelai wanita untuk menghadiri prosesi acara akad nikah. Setelah selesai acara akad nikah, nanti ada dibawakan keris. Keris, diantarkan keris itu pertanda bahwa keris itu mewakili dari mempelai pria yang tadi telah menikah. Setelah akad nikah hari Jumat ada munggah, ada lagi setelah acara munggah itu ada lagi acara sehingga selesai pada hari Jumat berikutnya. Itulah namanya 7 hari 7 malam. Nanti kita bahas per item ya. Oke, berarti hampir mirip-mirip dengan kecamatan yang ada di Oki Bu ya. Di Oki itu ada namanya Kecamatan Padamaran, tapi di situ bukan lebih ke arak-arakannya Bu. Arak-arakannya dilakukan 7 hari, tapi nggak ada malam, cuma 7 hari aja. Jadi 3 hari di rumah mempelai laki-laki, 3 hari di rumah mempelai perempuan. Hampir mirip-mirip Bu ya. Oke baik. Oke kita beralih ke Hilmi mungkin ya. Saudara Hilmi yang ganteng juga sama seperti Cek Pilih ya. Oke. Hilmi kalau menurut Hilmi sendiri sebagai generasi milenial ya. Apa yang harus dipahami tentang adat pernikahan Palembang nih Mi? Oke. Kita kan berbicara tentang generasi milenial nih. Generasi milenial ini kan kita tahu lah generasi-generasi yang udah terjangkau dengan teknologi Bu ya, dengan modernisasi segala macam. Jadi memang perlu nih generasi milenial memahami seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi dari apa yang dijelaskan Ibu tadi bahwa segala macam tata cara, apa tahapan-tahapannya, generasi milenial juga perlu tahu nih kita tuh adat pernikahan ini nih sebagai yang namanya kita melestarikan budaya juga. Ya, kita tidak melupakan adat budaya kita sebagai putra-putri Palembang juga kayak gitu kan. Kita sebagai generasi milenial kita harus memahami nih ada adat kita yang harus tetap dilestarikan. Jadi memang perlunya kan apalagi generasi milenial ini tidak jauh-jauh dari yang namanya gadget, yang namanya handphone. Jadi aku memang yang harus dipahami dari generasi milenial kita harus bisa tuh kulik kayak yang kayak Pilih jelasin juga tadi tuh. Kita coba kulik tuh apa aja adat yang Palembang ini gimana tahapannya Bu ya. Gimana apa namanya makna yang tersirat ya di balik pernikahan itu. Kan tahapan-tahapan yang ada tuh nggak cuma sekedar dilaksanakan aja ya kan. Kita berbicara tentang maknanya, makna simboliknya. Iya kayak gitu. Jadi memang sebagai generasi milenial harus memahami tentang makna-makna simbolik di balik adat pernikahan Palembang ini sendiri. Oke, jadi ibaratnya bukan cuma sekedar tahu, tapi memang ngerti ya. Ya benar. Ngerti. Benar. Apalagi kalau misalkan kita nih mendapat jodoh gitu ya, mendapat jodoh yang notabene bukan orang Palembang. Benar. Pasti kita nggak mau dong ketinggalan dengan adat istiadat kita Bu ya. Karena itu betul kata Hilmi tadi sebagai identitas kita pribadi. Oke baik. Nah luar biasa nih jawaban dari Hilmi ya, sedikit membuka wawasan juga nih. Baik pemirsa RRI Net dan juga para pendengar Pro4, kita kembali lagi mungkin ke Ibu Yuli dengan pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Ibu sendiri makna dari prosesi kandang adat Bu,
Apa saja Bu yang ada di atribut dalam kandang adat itu sendiri atau alat yang dipakai dalam acara tersebut? Baik, kandang adat dilaksanakan pada saat acara munggah. Jadi setelah akad nikah di rumah mempelai pria, hari Minggunya nanti ada prosesi acara munggah yang diawali dengan arak-arakan, kemudian tapi sebelum arak-arakan itu nanti mempelai wanita sudah dipersiapkan oleh keluarga dengan segala pakaian pengantinnya, diawali dengan hatam Al-Quran. Kemudian sembari itu pelaksananya sembari mempelai laki-laki diarak. Nah setelah diarak di dalam rumah ada prosesi acara hatam Al-Quran. Selesai acara hatam Al-Quran baru ada prosesi kandang adat. Nah kandang adat ini merupakan rangkaian acara munggah seharusnya dilaksanakan setelah akad nikah. Tapi pada zaman sekarang berhubung sudah pergeseran zaman, sekarang ini dilaksanakan sebelum akad nikah. Namun kita saat ini berbicara mengenai pernikahan zaman dahulu yang dilaksanakan setelah akad nikah. Itu yang baiknya, yang betulnya. Berhubung ini permintaan pemangku hajat tidak mau repot, jadi sekarang ini kita ikuti aja zaman. Keluarga calon mempelai pria itu harus membawa ponjen sebagai itu pelengkapan dari kandang adat. Nah itu atribut tadi ya. Ponjen sebagai syarat untuk pembuka kandang yang terbentang dari kain songket. Ya. Makna dari ponjen bisa juga bermakna bahwa calon mempelai pria sudah punya pekerjaan tetap dan sanggup menghidupi keluarganya kelak. Kandang adat atau kain songket yang terbentang bermakna bahwa gadis Palembang itu dipingit, ya, dijaga dengan baik, dididik dengan baik untuk mempersunting gadis Palembang itu tidaklah mudah, prosesnya sangat panjang. Bokor di situ juga ada atribut yang namanya bokor ya. Bokor maknanya bahwa orang tua sudah merestui pernikahan dan juga kesiapan dari gadis tersebut untuk berkeluarga. Bokor juga sebagai alat untuk menerima ponjen, pemberian dari suami. Nah, kemudian ada gendong anak gendong menantu yang melambangkan bahwa mempelai laki-laki diterima menjadi anak mereka dengan meniti papan pasang yang terbuat dari songket panjang yang melambangkan mempelai pria akan menaiki bahtera kehidupan. Oke, wah ini sebagai pengetahuan baru juga untuk Cek Pilih sendiri ya. Berarti Bu memang ponjen tadi atau atribut-atribut dalam kandang adat itu sendiri memiliki makna Bu ya. Seperti ponjen tadi, terus juga ada juga uang yang dihamburkan Bu ya. Ada beras ketan kunyit juga yang dihamburkan. Berarti itu memang ada maknanya, bukan sekedar dilakukan. Oke baik. Hilmi dan juga Bu Yuli, obrolan kita sangat menarik sekali tentang pernikahan adat Palembang. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa RRNet dan juga para pendengar perempat. Kita nanti akan kembali setelah yang satu ini. RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik pemirsa, masih bersama kami di RRI.net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama Mang Cek Pilih dan juga kedua narasumber kita pada malam hari ini dengan topik
pernikahan adat Palembang. Kita mungkin kembali ke Ibu Yuli lagi Bu ya. Kalau tadi Ibu sudah sempat menjelaskan tentang prosesi kandang adat dan juga munggahan. Kira-kira ada lagi nggak Bu tahapan-tahapan yang perlu kami ketahui tentang tradisi ini? Munggah itu dilaksanakan pada hari Minggu setelah akad nikah di rumah mempelai pria, dan tahapannya itu diawali dengan hatam Al-Quran, kemudian ngarak pengantin. Jadi pengantin lanang itu, pengantin laki-laki itu diarak, nanti diiringi dengan terbangan, pencak silat. Di situ ada juga tunggul. Tunggul itu bendera yang ada uangnya. Kemudian ada prosesi kandang adat, penyambutan yang tadi Ibu sebutkan tadi. Setelah itu ada pada saat setelah gendong anak gendong menantu, tabur beras kunyit, ada pengantin itu digendong untuk naik di atas jerambah papan pasang yang terdiri dari songket panjang terbentang dari luar sampai ke dalam kamar. Sampai di depan kamar itu ada lagi prosesi namanya ketok pintu bungo langsih atau buka lawang buka langsih. Nah, setelah tunggu jero, kalau zaman ini namanya MC, kalau zaman dulu namanya tunggu jero, berpantun memohon atau meminta dibukakan pintu untuk mengantarkan mempelai pria bertemu dengan mempelai wanita. Di situ ada syaratnya, yaitu syaratnya menyerahkan bungo langsir. Setelah syarat dipenuhi, pintu atau lawang dibuka, pengantin pria dipersilakan masuk untuk ketemu dengan pengantin wanita. Nah, di situ mereka belum saling bertatapan. Jadi mempelai pria belum melihat wajah sang istri yang kemarin dinikahi. Karena kan pada zaman dahulu pernikahan itu dilakukan dengan istilahnya itu ta'aruf kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu namanya perjodohan ya, dijodohkan. Nah, prosesi ketok pintu bunga langsir setelah mempelai pria masuk ke dalam kamar, ada prosesi buka cadar. Buka cadar itulah yang pertama kali mempelai pria melihat wajah istri yang kemarin dinikahi. Kemudian setelah itu ada prosesi batal wudu. Batal wudu itu dengan menyentuh jempol ke jari ke kening mempelai wanita, itu bermakna pertama kali mempelai pria menyentuh istri yang dinikahi. Kemudian setelah itu ada sujud dari mempelai wanita ke mempelai pria, kemudian ada sirih penyapo, keliling pasar, sungkeman kepada orang tua, baru ada prosesi lagi yaitu nulangi dan nyacapi atau istilah sekarang suap-suapan dan cacap-cacapan. Setelah itu terakhir baru acara timbang adat. Itulah runutan atau rangkaian dari acara munggah adat Palembang. Oke, berarti memang lumayan banyak juga Bu ya, Banyak. rangkaian dari awal sampai dengan akhir tadi. Iya, bisa makan waktu setengah hari. Setengah hari, tapi nggak apa-apa kan, itu kan dilakukan satu kali seumur hidup ya Bu. Iya, betul Oke, sekali. baik. Bu Yuli, tadi Ibu menyinggung juga soal suapan dan cacapan. Nah, boleh nggak Bu, Ibu ceritakan atau Ibu kasih tahu kepada kami tentang makna dari suapan dan cacapan itu sendiri? Iya, baik. Kalau zaman dulu kami ngomongnya bukan suapan cacapan, dulang-dulangan. Karena memang prosesnya didulangi. Dulang-dulangan dan cacapan. Acara nulangi dan nyacapi ini suatu acara adat yang lazim dilakukan di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Acara ini merupakan lambang pemberian berkah, doa, restu dari kedua belah pihak serta para sesepuh kepada kedua mempelai. Nulangi merupakan simbol bahwa dulu sewaktu kecil mereka didulangi dengan segala macam ilmu pengetahuan, diasuh, dibimbing ke jalan yang benar hingga dewasa. Setelah berumah tangga, lepaslah sudah tanggung jawab orang tua, dan nasi kunyit panggang ayam simbol agar kedua mempelai ini merupakan pemberian dulangan yang terakhir. Iya, betul. Kemudian untuk cacapan. Cacapan merupakan simbol mohon doa restu
kepada keluarga dengan harapan kedua mempelai selalu dingin dan damai dalam menjalankan rumah tangga. Itu kan ada bunga setaman dicacapkan di kepala. Jadi agar mereka itu dalam menjalankan rumah tangga itu selalu dingin, tidak panas, tidak bertengkar terus. Iya, betul. Kemudian selesai sudah tugas ayah dan bunda, Ananda berdua sudah siap mandiri membangun dan membina rumah tangga sebagai suami istri. Dulangan dan cacapan ini adalah dulangan dan cacapan terakhir dari orang tua seraya melepas Ananda berdua memasuki bahtera rumah tangga, mengarungi kehidupan yang tiada tahu sampai kapan batasnya. Dan kita sebagai orang tua hanya mampu merasakan dan melepas Ananda berdua dengan iringan doa. Semoga Ananda suami istri ini hidup sejahtera dalam limpahan berkah dan ridho dari Allah. Kira-kira itu penjelasan makna dari dulang-dulangan dan cacap-cacapan. Oke, berarti bisa dibilang bentuk kasih sayang terhadap anak yang baru saja melangsungkan pernikahan ya Bu ya. Merupakan juga kayak simbol untuk memberikan suapan dan juga cacapan terakhir setelah melepas masa lajang. Betul ya Bu? Iya, betul. Oke, baik. Kita kembali ke Hilmi. Oke. Narasumber kita satu lagi yang gak kalah ganteng juga ya. Oke, Hilmi pasti pernah kondangan di dimanapun ya di daerah Palembang. Pasti juga sudah banyak sekali melihat referensi baju-baju adat dari Palembang ini sendiri. Nah kalau menurut Hilmi pakaian yang sejenis apa sih yang kira-kira bagus menurut Hilmi? Mulai dari segi ornamennya, mungkin aksesoris atau mungkin dari segi apanya gitu Mi? Oke. Kita ini kan sebagai generasi milenial nih udah melek banget ya tentang desain, fashion. Jadi memang kalau berbicara tentang baju adat, memang kalau kita dari Palembang nih ada kita yang namanya ASEAN Gede, ASEAN Gede, Aesan Gede maksudnya. Aesan. Dan Aesan Pasangko Bu ya. Nah memang kita sebagai generasi milenial nih yang melek banget dengan fashion kayak gitu. Kita tahu dari berbagai macam budaya. Kalau menurut aku sih Aesan Gede itu termasuk yang ornamen banyak banget Bu ya. Jadi terkesan mewah banget itu. Dengan nuansa merah dan emas yang terpampang di baju adatnya ya Bu ya. Jadi itu salah satu baju adat pernikahan yang menurut aku mewah banget ngelihatnya. Paling mewah se-Indonesia. Paling mewah se-Indonesia Bu ya malah. Iya. Wah keren sih. Kalau zaman dulu pakaian adat Palembang Pak Sangko maupun Aesan Gede itu terbuat dari emas asli. Wow. Dan itu ada inten atau berlian asli di sunting-suntingnya itu. Oke. Memang betul-betul ornamennya Iya, asli. Betul-betul mahal ya Bu ya. Berarti gak salah Bu ya? Karena memang terkesan mewah banget. Iya, Manca pilih ya. Kalau kita ngelihat dari segi ornamennya, apalagi seperti Ibu jelasin Bu ya. Dulu kalau yang benar-benar yang wah keren banget sih berarti adat baju adat pernikahan kita. Oke, memang kalau misalkan tidak maksud menjatuhkan ataupun membandingkan dengan baju adat-adat yang lain Bu ya. Kalau Palembang ini memang betul-betul bajunya memang mewah sekali dengan warna merah bercorak emas juga. Identitas kita juga sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya juga ya Bu ya. Betul Uji Ibu tadi seperti yang Ibu bilang tadi, memang ornamen-ornamen pada zaman dulu tuh memang betul-betul emas murni ya Bu. Luar biasa. Dan juga berlian. Masya Allah, tabarakallah. Memang betul-betul semahal itu pakaian adat Palembang ini sendiri. Oke baik, kalau menurut Ibu Yuli sendiri, pakaian adat Palembang ini yang paling Ibu gemari yang mana Bu? Pak Sangko dan Aesan Gede. Itu yang paling mewah, Aesan Gede. Aesan Gede. Itu memakai sunting juga? Iya. Memakai sunting juga, oke. Pak Sangko dan Aesan Gede. Aesan Gede. Nah kalau untuk dari segi songketnya sendiri Bu? Kalau zaman dulu tuh yang paling wah yang berkelas tuh songket lepus. Songket lepus. Dan itu betul-betul ditenun memakai benang emas, asli emas.
Memang benar-benar emas. Benar emas. Luar biasa. Pasti itu yang memakainya bukan orang sembarangan ya Bu ya. Iya betul. Hanya orang-orang tertentu dan juga mungkin orang-orang pada zaman dahulu memang diperuntukkan hanya untuk orang-orang tertentu. Misalkan kayak ratu-ratu, permaisuri-permaisuri dan juga raja-raja. Oke baik, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini, pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain blongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. Beberapa cara menikmati makan pempek di kota Palembang. Nah, ini ada pempek sepeda. Namun sekarang banyak yang menggunakan motor. Tapi harga dan kenikmatannya tetap seperti pempek sepeda. Ayo dipilih, lalu dimakan deh. Enak. Selanjutnya makan pempek di sentra kuliner pempek 26 Ilir. Banyak loh toko pempeknya, berjajar panjang. Dipilih saja, semuanya enak. Nah, kalau yang ini makan pempek di kapal di pinggir Sungai Musi. Sambil bergoyang-goyang karena ombak, kita bisa menikmati pempek dan makan makanan yang lainnya di sini. Selamat menikmati kuliner Palembang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Net Tonton Apa Yang Anda Dengar. Masih bersama narasumber kita pada malam hari ini ada Ibu Yuli Latif dan juga Hilmi. Dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini, pernikahan adat Palembang. Oke, Bu Yuli, tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang rangkaian adat dari kandang adat tadi, munggahan juga. Kira-kira masih ada nggak Bu sebagai pelengkap gitu, sebagai pelengkap setelah munggahan tadi? Ya baik, di adat Palembang ini ada istilah pernikahan 7 hari 7 malam. Diawali dengan hari Jumat ya, Jumat akad nikah, Sabtu ngocek bawang, hari Minggu munggah. Tadi kita munggah sudah kita bahas. Nah selesai acara munggah, mungkin jam 1 atau jam 2 selesai acara munggah. Malamnya ada lagi, malam Senin ada lagi acara yaitu nganterken bangking. Mengantarkan bangking ini adalah satu buah peti yang diantarkan atau istilahnya itu koper zaman sekarang diantarkan ke rumah pengantin wanita yang merupakan pakaian dari pengantin pria. Karena pada saat setelah acara munggah, si pengantin pria sudah harus nginep atau tidur di rumah pengantin wanita. Makanya diadakan acara nganterkan bangking, nganterkan pakaian diiringi dengan pemuda-pemudi dari keluarga ataupun sahabat dari pengantin pria. Kalau istilah Palembang zaman dulu namanya nyanjoi. Nah disitulah ada acara nganterkan bangking itu ada acara muda-mudi dan kesempatan muda-mudi yang belum menikah bertemu dan berkenalan untuk nanti proses selanjutnya pernikahan akan datang. Nah itulah kesempatan mereka untuk berkenalan antara muda dan mudi. Kemudian setelah nganterkan bangking, esok harinya hari Senin ada acara lagi yaitu namanya perayaan. Perayaan ini setelah nganterkan bangking esok harinya diadakan acara perayaan hanya dihadiri oleh kaum wanita.
khususnya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak tidak boleh hadir, tidak boleh datang di acara perayaan ini, hanya acara ibu-ibu. Kemudian setelah itu esok harinya hari Selasa ada lagi acara Ngale Turun. Ngale Turun ini merupakan kedua mempelai dijemput oleh keluarga dari mempelai pria ke rumah untuk diantar nginep atau tidur di rumah mempelai pria. Jadi Ngale Turun, kedua mempelai dijemput oleh keluarga mempelai pria untuk dibawa ke rumah mempelai pria dengan memakai pakaian Pak Sangko. Yang tadi dibilang Pak Sangko, kalau aisan gede hanya untuk munggah, aisan Pak Sangko itu bisa dipakai setelah acara munggah. Yang ngantar para wanita yang sudah menikah, jadi gadis tidak boleh ikut. Jadi gadis tidak boleh ikut untuk mengantarkan pengantin Ngale Turun. Kemudian malamnya, malam Rabu ada lagi acara yaitu namanya nyanjoi lagi. Jadi bujang gadis dari keluarga mempelai wanita datang bertandang ke rumah mempelai pria, dan di sini juga terjadi perkenalan lagi untuk mungkin ada yang terpaut di hatinya atau saling naksir, bisa berlanjut untuk pernikahan yang akan datang. Jadi itu malam Rabu ya. Hari Kamis besoknya itu pengantin balik. Pengantin balik atau nyumputi. Jadi kedua mempelai dijemput oleh keluarga mempelai wanita untuk pulang ke rumah mempelai wanita, diantar beramai-ramai oleh keluarga mempelai pria dengan berbagai barang hantaran atau barang bawaan. Nah kalau hantar-hantaran atau barang sebelum nikah itu mungkin sewet baju yang lain-lainnya, 9 bahan pokok. Tapi ini kalau untuk pengantin balik ini lengkap dengan alat-alat rumah tangga seperti panci, kuali, blender segala macam, isi dapur. Nah itu kemudian setelah nyumputi tadi hari Kamis ya. Hari Kamis nyumputi, terus ini ada acara di rumah, langsung siap dengan acara mandi simburan. Jadi mandi simburan ini setelah melewati beberapa hari, beberapa malam acara perkawinan, 7 hari 7 malam diadakan acara mandi simburan. Puncak kegembiraan keluarga. Jadi mungkin Firly ataupun Hilmi ya belum pernah kali ngikutin acara mandi simburan. Itu luar biasa. Kata wong Palembang tuh ladas nian. Jadi setelah mandi simburan, malam Jumat ada acara pengantin baean. Nah jadi pengantin baean itu istilahnya sekarang ini malam pertama. Dan malam pertama pengantin Palembang ini diatur oleh tunggu jero. Jadi tidak boleh langsung yang gerabak gerubuk seperti anak muda zaman sekarang. Tapi diatur oleh yang namanya tunggu jero. Tunggu jero itu orang kepercayaan dari keluarga yang bertugas sebagai pemandu pengantin tadi. Mungkin diajari begini begitu. Akhirnya malam bayan hanya mereka yang tahu. Nah esok hari ada setelah bayan, esok pagi-paginya tentunya setelah mandi kedua pengantin tadi mandi, ada acara tepung tawar atau upal-upal. Jadi tunggu jero membimbing kedua pengantin untuk sujud kepada keluarga pengantin pria, dan juga pengantin pria pulang ke rumah sujud kepada keluarganya, pengantin wanita sujud kepada keluarganya. Kemudian keluarga pengantin pria datang kembali ke rumah pengantin wanita untuk membawa hadiah atau upal-upal bahwa anak bujang tadi yang sudah menikah sudah baean, istilahnya sudah malam pertama. Jadi yang si pengantin wanita itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah lagi, bisa cincin, kalung, pakaian. Setelah itu baru ada beratip saman. Sorenya ada acara beratip saman dan ada juga acara hiburan yaitu bisa dul muluk, bisa panjat jambe. Nah berarti tadi Kemis
Jumat, malam Jumat bayan, hari Jumat berarti besaman. Nah berarti dari Jumat ke Jumat lagi betul 7 hari 7 malam. Itulah rangkaian acara pernikahan adat Palembang Darussalam yang 7 hari 7 malam. Oke, berarti memang betul-betul sepadat itu ya Bu ya? Iya, betul. Sepadat itu dan juga sedetail itu. Dan butuh orang yang banyak sebagai pelaku adatnya dan juga biaya. Karena setiap yang datang acara itu pasti ada makan, minum, ada yang dibawa. Itu biayanya luar biasa. Makanya pada saat sekarang ini tidak pernah ada lagi diadakan acara 7 hari 7 malam. Hanya paling sekarang disingkat ya. Sebelum akad nikah ada prosesi kandang adat, suapan cacapan, timbang adat, paling ngunduh mantu. Tapi untuk prosesi acara yang Palembang Bingen, Palembang zaman dahulu tuh sekarang ini sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada lagi. Makanya saya di sini sangat senang sekali kasih apresiasi buat RRI bahwa mereka mau menyiarkan sejarah atau adat istiadat perkawinan Palembang yang begitu penuh dengan makna. Oke, jadi secara tidak langsung mudah-mudahan ini juga didengar oleh seluruh masyarakat Kota Palembang pada khususnya. Semoga senantiasa bisa melestarikan kembali Ibu ya. Iya, bisa betul. menghidupkan kembali adat-adat yang betul-betul memang lahir dari Palembang dan untuk warga Palembang itu sendiri. betul. Oke baik. Tadi menarik sekali Bu ya, menarik sekali dari rangkaian dari A sampai Z Bu ya, tadi sudah dijelaskan. Nah kalau dari kacamata Hilmi sendiri nih, menurut Hilmi sendiri pernikahan adat Palembang apa nih yang menarik di mata Hilmi? Oke, tadi kalau kita berbicara tentang, itu tadi benar-benar yang berarti tradisi tentang Palembang Darussalam Bu ya? Iya. Jadi itu apa namanya, adat pernikahan yang memang sebenarnya dulu tuh kita jalanin Bu ya? Betul, betul. Salah satunya ini Ibu ini sudah pernah mengalami yang 7 hari 7 malam itu. Makanya Ibu bisa bercerita karena memang itu sudah merupakan pengalaman kami. Pengalaman pribadi Jadi Ibu ya? tahun 90-an ke bawah itu masih dilakukan acara pernikahan 7 hari 7 malam itu. Nah, jadi kalau berbicara dari apa Ibu yang gambarkan tadi, kan kita kalau sekarang ngomong tentang modernisasi pernikahan, ini Mang Cek Bele ya Ibu Yuli ya. Jadi sekarang memang sebenarnya menjadi tantangan juga nih kalau kita berbicara tentang adat pernikahan modern sekarang nih kayak memang resikonya itu esensi makna tadi Bu ya. Iya. Jadi kayak bagaimana cara kita nih modernisasi pernikahan tapi tidak menghilangkan makna dari adat tradisi kita. Iya, betul. Memang jadi kalau berbicara tadi yang kayak Mang Cek Willy tanyain, ada nggak yang buat Hilmi sejauh ini nih menarik? Nah sayangnya memang karena kita modernisasi, jadi memang sejauh ini kalau berbicara dari apa yang disampaikan Ibu Yuli, aku rasa mungkin kalau kita ikut apa yang dirasain sama Bu Yuli itu pasti yang benar-benar menarik banget tuh untuk diikutin. Yeah. Oke, nah memang betul-betul menarik nih ya. Kalau misalkan kita bahas dari awal tadi dan juga menurut cerita pengalaman pribadi juga dari Bu Yuli Latif sendiri. Nah kembali ke Hilmi lagi, nah kalau menurut Hilmi sendiri langsung ke saran aja mungkin ya. Saran untuk kaum milenial nih, kaum yang seumuran Hilmi mungkin biar bisa kembali mencintai adat istiadat ataupun pernikahan adat Palembang sendiri nih. Coba diajak nih teman-temannya buat kembali mencintai dan juga kembali peduli terhadap pernikahan adat Palembang sendiri nih. Oke, jadi kita sebagai kaum milenial nih, buat teman-teman di luar sana yang ngerasa sekarang bukan kalau maju lagi jadi milenial, Gen Z juga tuh bisa kena tuh Kak. Jadi Mang Cek pilih. Jadi kalau kita berbicara tentang adat pernikahan, aku harap generasi milenial sekarang, kita kan tahu tuh kita nggak jauh-jauh tadi yang kita bicara dari yang namanya teknologi segala macam. Jadi jangan pernah males untuk kulik-kulik apa yang ada di daerah kita, apalagi sebagai putra-putri Palembang sendiri kan. Jangan pernah ngerasa males untuk terus mencari tahu, mencari makna apa sih adat pernikahan Palembang tuh, apa aja sih makna di baliknya. Jadi di satu sisi kita juga mencoba melestarikan,
merawat budaya kita yang ada nih ya Bu Yuli ya. Iya betul. Ya jadi kita sebagai generasi milenial meskipun kita melek dengan yang namanya budaya baru, kita tidak meninggalkan budaya-budaya kita yang masih tersusun rapi. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Aku harap kita sebagai generasi milenial tidak melupakan adat, budaya, tradisi yang ada, apalagi sebagai putra-putri Palembang. Ya, karena kaum milenial inilah nanti yang akan melestarikan budaya, adat budaya pernikahan ataupun adat budaya yang lainnya yang ada di Palembang ini. Iya, karena benar. tugas kalian lah untuk melanjutkan adat tradisi ini. Oke. Kembali ke Bu Yuli lagi Bu ya, kalau tadi kita sudah panjang lebar menyimak jawaban dari Hilmi tentang harapan untuk kaum milenial. Kalau dari menurut Ibu Yuli sendiri, apa sih Bu faktor yang menyebabkan adat dari pernikahan Palembang ini yang sudah lama ditinggalkan ini, kenapa bisa sekarang kenapa jadi seperti dilupakan Bu? Mungkin apakah karena faktor biaya atau mungkin tidak ada lagi yang menggerakkan atau sumber daya manusianya? Gimana nih Bu? Ya, pertama tidak ada lagi sumber daya manusianya, kedua faktor biaya, ketiga waktu. Karena pada saat ini kan apalagi istilahnya zaman milenial ini serba mau cepat. Jadi iya mau instan. Nah alhamdulillah kami sebagai pemangku adat dan pelaku adat ada cuplikan-cuplikan adat yang kami tampilkan, yang kami masukkan di prosesi akad nikah. Salah satu contoh misalnya sekarang ini ya, saat ini setelah akad nikah nanti pada saat mempelai wanitanya masuk ke majelis akad ada prosesi batal wudhu, sujud, kemudian setelah itu ada acara suapan dan cacapan dan timbang adat, dan itu merupakan usaha kami waktu tahun 90-an untuk melestarikan sedikit cuplikan adat yang tadi Ibu Yuli sampaikan, dan alhamdulillah diterima sampai saat ini masih dilakukan walau hanya cuplikannya saja. Oke, baik. Berarti dengan catatan apapun mungkin yang kita lakukan sekarang Bu ya, di era modernisasi sekarang, apalagi kalau misalkan kita pergi kondangan ke acara-acara yang mohon maaf saat ini Bu ya, pasti lebih banyak mengarah kita lebih ke menduplikat ya acara-acara dari luar negeri mungkin Bu. Sekarang juga ada yang namanya groomsmen, ada bridesmaid, terus juga ada yang euforia pada saat resepsi pernikahan. Sebenarnya itu memang betul-betul kita tuh mendompleng dari adat-adat dari luar negeri. Tapi boleh sih Bu, seperti itu Bu ya, dengan catatan tidak meninggalkan identitas kita sebagai masyarakat Kota Palembang dan juga sebagai seseorang dan juga kaum yang memang betul-betul mempunyai adat istiadat. Iya, baik. betul. Nah kalau menurut Ibu Yuli sendiri harapannya nih Bu, harapan untuk pernikahan adat Palembang ini sendiri, Ibu maunya Bu dari pribadi seperti apa Bu nantinya? Ya kalau saya pribadi, saya berharap sekali generasi muda sekarang untuk mau belajar, untuk mau melestarikan adat tradisi dari Sumatera Selatan khususnya Palembang ini di pernikahan. Minimal pribadi, misalnya Hilmi nanti menikah. Nah Hilmi kan sudah tahu acara adat-adat ini. Kalaupun tidak bisa 7 hari 7 malam, minimal sehari atau 2 hari, tapi mengikuti tahapan-tahapan adat ini. Itu harapan kami dan juga kepada pemuda-pemuda agar mau belajar dan mengetahui tentang adat. Oke, yang pasti dengan catatan tidak melupakan jati diri ya Bu ya. Betul. Oke baik. Pemirsa nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan budaya masih tentang seputar pernikahan adat Palembang masih bersama Ibu Yuli dan juga Hilmi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kalau singgah ke Palembang, ada beberapa tempat yang bisa didatangi. Lokasinya bisa buat bersuah foto dan dokumentasi traveling yang keren. Oke, yang pertama, ikon Jembatan Ampera. Kita bisa berfoto di atasnya atau di samping Jembatan Ampera yang punya nilai sejarah. Lalu berjalan-jalan di BKB atau Benteng Kuto Besar dan Lawang Borotan.
menelusuri plaza BKB dan menikmati keindahan Sungai Musi dari pinggirnya. Lalu kita bisa menuju ke Sekanak Krihin, yakni kawasan gedung-gedung tua yang penuh sejarah. Plus ada Sungai Sekanak yang ditata indah. Masih bersama kami di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama dengan obrolan budaya pada malam hari ini dengan topik pernikahan adat Palembang. Masih menghadirkan narasumber kita. Kedua ada Ibu Yuli Latif dan juga Hilmi sebagai kaum milenial. Baik Ibu Yuli, tadi kita juga sudah banyak sekali membahas dan juga mengulik tentang pernikahan adat Palembang ini sendiri. Nah, kalau dari peran Ibu Yuli sendiri, kira-kira Bu sejauh ini apa Bu yang sudah Bu Yuli lakukan untuk mempertahankan adat pernikahan Palembang ini sendiri Bu? Iya baik Billy, alhamdulillah Ibu sampai saat ini masih dipercaya sebagai pelaku adat dengan sebagai MC dari pernikahan. Dan setiap kali Ibu mendapatkan klien, istilahnya itu Ibu berusaha untuk membangun atau memberitahu bahwa kita punya adat yang ini dan tentunya kalau mereka mau kita sisipkan cuplikan-cuplikan adat tradisi pernikahan Palembang ini. Dan alhamdulillah ada saat ini sudah mulai diterima, yaitu dari tadi ada prosesi ketok pintu Bungo Langsi, batal wudhu, timbang adat, dan alhamdulillah mereka saat ini sudah dilakukan. Namun untuk yang full atau yang dari awal munggah sampai akhir itu jarang. Paling kalau memang ada permintaan dari keluarga, mereka minta acara ngarak pacar, terus mandi simburan, dan alhamdulillah Ibu masih bisa melaksanakan prosesi acara tersebut. Dan itu sangat berterima kasih dengan tuan rumah yang sudah mau melestarikan walaupun hanya cuplikan. Oke, jadi untuk para klien mungkin dari Ibu Yuli sendiri nggak salah pilih nih kalau misalkan memilih MC sebagai pemangku adat juga nih Ibu Yuli sendiri ya. Jadi memang betul-betul acaranya memang disisipkan untuk adat Palembang itu sendiri. Jadi memang betul-betul tidak ada yang namanya adat dari luar sekalipun. Jadi memang disisipkan adat dari Palembang walaupun sedikit ya Bu. Walaupun sedikit sebagai identitas. Syukur-syukur mereka bisa mau ngikutin dari acara lamaran, misalnya ngikutin acara adat Palembang, kan di situ juga masih ada prosesi acara adatnya juga itu di acara lamaran, kemudian akad nikah dan acara munggahnya itu sampai akhir dengan acara beratib saman. Alhamdulillah kami sangat terima kasih sekali dengan keluarga yang mau melestarikan acara tersebut. Oke, tadi kan Ibu juga bilang tidak semua tapi ada yang mau gitu. Nah berarti Bu ada kendala nih, ada kendala berarti dalam pelestarian pernikahan adat Palembang itu sendiri Bu. Kira-kira kendala yang Ibu alami setelah di lapangan itu apa Bu? Ya mungkin tadi faktor waktu kali, uang, tenaga dan uang, itu aja. Berarti memang betul-betul faktornya waktu, tidak adanya waktu sama budget juga, sama orangnya juga belum siap dan juga tidak ada yang siap ya. Baik, nah kalau menurut Hilmi sendiri nih untuk saran mungkin ya, saran lebih ke masyarakat luas nih, bukan hanya di kaum milenial saja. Untuk bisa kembali mencintai atau melestarikan pernikahan adat Palembang ini sendiri, atau kira-kira yang bakal Hilmi lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan pernikahan adat Palembang ini sendiri apa Mi? Oke, jadi memang untuk memperkenalkan sendiri, kembali bukan memperkenalkan tapi kembali mengingat adanya adat budaya yang kita punya kayak gitu ya. Memang diperlukan tugas
diperlukan dan tugas dari seorang milenial juga tadi seperti yang Ibu Yuli jelasin kayak gitu ya. Dan aku terima kasih banget buat RRI, nggak cuma Radio Republik Indonesia tapi juga sebagai Rumah Rakyat Indonesia memberi wadah nih kayak aku sebagai milenial di sini dikasih kesempatan untuk ikut Bu ya, ikut mengedukasi masyarakat luas, ikut memperkenalkan lagi kalau yang belum tahu, ikut kembali mengingatkan lagi buat terkhusus untuk masyarakat Palembang bahwa ada nih adat pernikahan kita nih yang selama ini masih kita jaga kayak gitu Bu ya. Jadi memang mungkin ada beberapa kendala tadi kayak udah dijelasin sama Bu Yuli juga. Memang terkadang kayak kendala budget juga Bu ya yang tadi memang karena memang kalau sesuai tradisi banget tuh yang bisa sampai 7 hari 7 malam. Tapi sekali lagi buat teman-teman generasi milenial, buat masyarakat Palembang juga, aku harap tetap kembali kita mengingat warisan budaya kita. Warisan budaya kita tidak melupakan meskipun itu dimodernisasi, kita tidak menghilangkan makna-makna simbolik di balik itu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Oke, dan juga mungkin bisa juga kita melakukan Hilmi seperti memposting ya, memposting di akun media sosial kita masing-masing. Jadi kalau misalkan kita pergi kondangan gitu, yang memang betul-betul menyajikan acara adat, nggak apa-apa sesekali kita posting, kita bikin konten untuk mempublish dan juga untuk membuat para kaum milenial juga tahu sedikit banyak tentang adat Palembang. Sebenarnya mereka ini tidak tahu atau mungkin memang tidak mau tahu, tapi sebenarnya harusnya sih harus tahu sebenarnya ya, sebagai identitas pribadi kita, sebagai identitas kita juga sebagai masyarakat Kota Palembang. Oke, jadi kalau untuk Ibu Yuli sendiri Bu, kendalanya yang pasti tadi di budget, waktu dan juga sumber daya manusianya. Nah kalau dari pemerintah setempat sendiri nih Bu, atau mungkin dari Dinas Kebudayaan, kira-kira yang dilakukan Ibu Yuli ini sebagai pemangku adat, ada nggak Bu kira-kira respon dari pemerintah setempat? Selama ini sepengetahuan saya belum ada sama sekali respon dari pemerintah. Tapi nggak tahu kalau di luar sepengetahuan saya ya. Yang paling saat ini yang sering ditampilkan paling untuk prosesi makan hidangan. Makan hidangan ya Cek Gaya ya. Tapi kalau untuk prosesi akad nikah, acara akad nikah dari awal sampai akhir dari 7 hari 7 malam tuh belum pernah. Diekspos pun belum pernah. Mungkin harapan saya mungkin ya pemerintah mau bekerja sama dengan pemangku-pemangku adat untuk menggali dan membuat suatu video biar atau konten biar masyarakat tahu awal dari pernikahan sampai akhir dari acara adat pernikahan ini. Iya betul seperti yang Pilih bahas sama Hilmi tadi ya. Jadi kita jangan malas-malas untuk bikin konten, sesekali kita kondangan ataupun kemana saja yang kira-kira mereka melakukan prosesi adat Palembang. Ya itu untuk pribadi kita ya, tapi untuk pemerintah belum ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Belum ada. Oke, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan Bu ya. Ya amin. Harapan kita masing-masing untuk Kota Palembang ini lebih maju ditinjau dari adat istiadat atau pernikahan adat Palembang itu sendiri. Oke, baik pemirsa dan juga para pendengar di mana Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita pada obrolan budaya malam hari ini. Tentunya kita ingin mengetahui juga terhadap Bu Yuli dan juga Hilmi tentang harapan dan juga saran mungkin yang kira-kira menjadi harapan Ibu Yuli sendiri untuk masyarakat luas Kota Palembang ini supaya bisa terus melestarikan pernikahan adat Palembang ini sendiri Bu, seperti apa? Iya baik, terima kasih Firly. Ibu Yuli berharap agar kiranya masyarakat dari Sumatera Selatan ini animo untuk melestarikan adat ini besar sekali. Itu harapan saya ya. Jadi mereka tuh diharapkan mau bila dikasih saran bahwa kita punya adat pernikahan yang seperti ini, tapi kembali ke pemangku hajat. Nah itulah tugas kami, harapan kami agar kiranya mereka mau. Dan tentunya kalau tidak ada yang melestarikan, tentunya adat budaya ini akan hilang di telan zaman.
Betul, kalau bukan kita siapa lagi Ibu ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Kalau menurut Hilmi sendiri, harapan yang mendasar bukan untuk masyarakat ataupun kaum milenial saja, tapi untuk masyarakat luas, terkhususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang. Iya, jadi Mang Cek Billy, Bu Yuli, memang berharap terus ayo kita lestariin nih warisan budaya yang ada, balik lagi. Terus kayak aku sekarang nih diikutsertain untuk ikut berperan menginformasikan ke masyarakat Palembang dan masyarakat luas ada pernikahan Palembang, terkhusus untuk masyarakat Palembang, ayo kita lestariin, kita jaga warisan budaya yang ada, terus kita jaga, kita lestariin, jangan sampai hilang tadi Bu ya, jangan sampai hilang. Terus apalagi kaum milenial, jangan cuma berinovasi tentang budaya luar, ayo berinovasi juga tentang adat budaya tradisional kita. Oke, baik, para pemirsa RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, demikian obrolan budaya kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda telah menyimak obrolan kami dari awal sampai dengan akhir. Saksikan terus obrolan budaya hanya di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.